Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan bil kitab ayyuhal walad lil Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, bocah, walau qara'ta lamun maca sapa sira al ilma ing ilmu mi'ata sanatin ing dalem 100 taun wa jama'ta lan ngumpulake sapa sira alfa kitabin ing 1000 pira-pira kitab la takunu mongko ora bakal ana musta'id dan hale siap apa li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Allah ta'ala illa bil amali angin kejaba kelawan kelakoni ing ilmu. Ya. Al-Imam Al-Ghazali menasehati muridnya, bocah, seandainya kamu membaca seratusan masalah dalam ilmu, ya, selama 100 tahun dan kamu mengumpulkan bermacam-macam kitab di dalam rumahmu, maka hal tersebut tidak akan memberikan istifadah, ya, tidak memberikan, Allah tidak akan memberikan kepada orang itu berupa rahmatnya Allah kecuali dengan mengamalkan atas ilmu yang dia kumpulkan tersebut. Ya. Allah tidak akan memberikan rahmatnya Allah, tidak akan memberikan keutamaannya daripada ilmu tersebut selama dia tidak melakukan perbuatan atau ilmunya. Kapan Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya? Selama dia mau melakukan ilmu yang dia peroleh, mengamalkan atas ilmunya. Wa an laisa lan senajan ora ana lil insani keduwe menungso illa ma sa'a kejaba barang sa'a kang den usahaake apa ma. Ya, dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 39, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, dalam surat An-Nur ayat ke-39 Allah memfirmankan dalam Al-Quran, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam ini tergantung, ya, amalan-amalan yang mereka lakukan, faedah atau pahala dari apa yang mereka peroleh atas apa yang mereka lakukan. Kalau amal baik yang mereka kumpulkan selama hidup, maka sebegitu juga pahala yang mereka peroleh. Faman mongko utawi sapane wong kana ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man liko arabihi ing ketemu maring pangerane man, fal ya'mal mongko becik ngamalo sapa man amalan kelawan amal sholihan kang bagus. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, faman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholih. Kalau kamu hambanya Allah
pengen arep-arep ketemu berhadapan kepada Allah, kalau orang yang ingin ketemu dan bertemu kepada Allah pasti berada di surga. Lek pengen ketemu Allah, Allah berada di surganya Allah. Maka apa yang harus kita persiapkan? Fal ya'mal amalan sholihah. Maka hendaklah kita melakukan amal-amalan yang baik. Dalam ayat yang lain, dalam surat Taubah ayat ke-82, jazaa'an bima kanu yaksibun, yaitu sebagai balasan, jazaa'an dadi pewales bima kelawan apa? Bima kelawan barang kanu kang ono sapa annas iku yaksibuna padha agawe kabeh sapa annas, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan selama mereka hidup. Kalau mereka hidup dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan. Sebaliknya, kalau mereka hidup di dunia senantiasa menjauhi yang diwajibkan oleh Allah, menjalankan kemaksiatan kepada Allah, maka balasan bagi mereka adalah dosa dan juga nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah juga berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihat ing pira-pira penggawe bagus, kanat mongko ana iku lahum keduwe alladzina amanu jannatul firdausi utawi surga firdaus. Ya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka balasan bagi mereka surga firdaus. Nuzulan ali tumurun khalidina sak lawas-lawase fiha ing dalam surga la yabghuna orang ngarep-ngarep sapa alladzina anha saking surga khiwala. Apane khiwala? Pindah. Orang yang sudah masuk di dalam surganya Allah, mereka tidak akan merasakan bosan, nggak pingin pindah daripada tempat tersebut. Ya. Orang yang sudah masuk surga merasakan enaknya di dalam surga, maka dia akan tidak berharap pisah daripada surga tersebut. Ya. Gambarannya ketika kita hidup di dunia, sing ahli hisab, ya, merasakan enaknya yang dihisab rokokan, ya, maka ketika disuruh pedot dari rokokan angel, karena dia sudah merasakan kecanduan. Ya, orang yang kecanduan game online, ya, ketika akan dipisah daripada game tersebut, maka akan berontak. Ya apa caranya aku kudu main game. Ini gambarannya orang yang sudah merasakan enak, ketika dipisah tidak ingin pisah dari yang dia sukai tersebut. Ini juga bagaimana penduduk surga merasakan enak di surga, ya, tidak berharap pindah daripada surganya Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya.
Ya, fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhulunal jannah jannata wa la yudlamuna syai'a. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-70 Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim Fakhalafa mongko khilaf mongko metu saking dalan mim ba'dihim ing dalem sakwise alladzina sapa khalfun sebagian adau kang ninggal sapa alladzina khalafu as-sholata ing salat. Kebalikan daripada gambaran orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, yaitu mereka golongan yang adau sholah meninggalkan sholat. Wattaba'u sahawa lan nganut sapa alladzina khalafu as-shalah as-sahawati ing pira-pira syahwat. Fasaufa yalqauna mongko bakal ketemu sapa alladzina khalafu ghayyan ing kesusahan illa man kejaba wong illa man kejaba man taba kang taubat wa amana lan iman wa amila sholihan lan gawe bagus. Kecuali siapa? Kecuali mereka orang-orang yang meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsunya, wae poso Ramadan kalah ambek hawa nafsune, ya, akhirnya gak poso di bulan Ramadan. Mereka kalau di akhir hayat mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan melakukan amal beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh, faulaika mongko utawi alladzina khalafu iku yadkhulunal jannah, bakal iku yadkhuluna padha mlebu sapa mantaba al jannata ing surga. Kalau orang tersebut mau bertaubat kembali kepada Allah, melakukan amal soleh, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Wala yudlamuna lan ora padha zalim sapa mantaba syai'an ing suwiji-wiji. Dan mereka orang yang bertaubat tidak menganiaya atau berbuat zalim kepada siapapun. Ya, tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak menyakiti orang lain. Ya, kalau mereka mau bertaubat, mau melakukan amal soleh tapi masih menyakiti orang lain, maka susah untuk masuk ke surganya Allah. Ya, sebelum mereka minta maaf kepada yang mereka zalimi. Ya, kalau itu hutang harus dibayar hutangnya. Karena orang yang masih hutang, bahkan Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang meninggal ditanya apakah dia punya utang atau tidak, apakah ada urusan duniawi dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat dan keluarganya mengatakan tidak, baru Rasulullah mau menyolati sahabat tersebut. Ya. Wa malan utawi apa taqulu ngucap sapa sira fi hadzal hadis ing dalam ikilah hadis. Apa yang kalian katakan dalam hadis ini? Apa pendapatmu? Bunyal islamu ala khamsin ing hadis bunyal islamu ala khamsin ila akhirih. Bunya dan bangun opal islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Jadi agama Islam ini dibangun dengan 5 dasar. 5 macam. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah, yaitu ngucap syahadat an la ilaha kang ora pangeran kang wajib disembah illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Ya, pondasi Islam, agama Islam yang pertama yaitu penyaksian kita
dalam jiwa dan raga kita bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, pondasi daripada Islam apa? Wa iqamis shalah. Lan nomor loro iku jumenengi ing salat, melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Dengan berjamaah kalau bisa. Karena dalam madhab yang lain mengatakan sholat jamaah ini hukumnya wajib. Ya. Dalam madhab kita Imam Syafi'i sunnah muakkad. Fardu kifayah ya, fardu kifayah di sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah, seandainya saja beliau Rasulullah mengatakan lau asyukku ala ummati la faridtu lahumul jamaah. Seandainya saja aku tidak memberatkan untuk umatku, maka aku akan wajibkan bagi mereka sholat berjamaah. Saking sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, ya, gak memberatkan umatnya, akhirnya tidak diwajibkan sholat jamaah. Ya. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakah, meneake zakat, menehi zakat. Wa shaumi Ramadan, lan nomor 4 iku poso ing dalam bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, lan nomor 5 iku haji maring Baitullah, man maring wong istata'a akang kuwasa sapa man maring wong istata'a akang kuwasa sapa man ilaihi maring hajjul Baitullah apane sabilan dalane. Ya. Dan yang kelima, pondasi daripada Islam yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya, mampu di sini ada 3 macam. Mampu yang pertama, mampu dalam ekonominya, punya fulus, ya. Ono tinggalan bagi yang ditinggal, jatai semulan ono kayak makan. Ojo sampai cukup untuk pergi saja, yang di rumah kelek-kelek gak ono panganan, gak boleh. Ya, jadi harus mampu. Orang yang ditinggal ini selama 1 bulan bisa untuk makan. Ini ya, yang pertama mampu dalam ekonominya. Yang kedua mampu dalam fisiknya, sehat, ya, sehat, tidak stroke. Ya apa stroke katanya? Budal. Ya. Sehat jasmani, ya, sehat, fisiknya sehat. Kemudian yang ketiga mampu untuk sampai kepada Makkahul Mukarramah, mampu dalam perjalanannya. Ya. Bagaimana contohnya orang yang nggak mampu dalam perjalanan? Contohnya ya ketika musim corona, duit ono, awak sehat, ya. Tapi tidak bisa sampai ke Mekah karena ada penutupan di bandara Mekah, gak nerimo. Ya, ini contohnya mampu dalam sampai perjalanannya, harus mampu. Ya, ada 3 hal. Wal imanu lan utawi iman iku qaulun ucapan, bil lisani kelawan lisan. Jadi iman, apa itu iman? Itu perkataan dengan lisan. Wa tasdikun lan keyakinan bil jinani kelawan ati. Ya. Wa amalun lan amal bil arkani kelawan piro-piro rukun. Jadi iman yaitu sesuatu yang diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. Ini adalah iman. Kita ngaku iman kepada Allah, tapi buktinya mana? Ucapan tok tanpa adanya tanpa adanya amalan.
Amalan bukti cinta kepada Allah yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Sholat ini amalannya. Ya, tidak cukup dengan pengakuan dengan lisan. Keyakinan dalam hati apa? Adanya ikhlas dalam melakukan amal ibadah tersebut. Ya, ikhlas dalam hati untuk menjalani perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul a'mali utawi dalile tondone pira-pira amal iku aktsara akeh min antuhsa saking tanpa ora terhitung. Ya. Tanda-tanda amal itu sangat banyak sampai tidak bisa dihitung. Wa in kana lan senajan ana sapa al abdu kawula yablughu kang tumeka sapa abad al jannata ing surga bifadlillahi kelawan keagungane Allah wa karamihi lan kemuliaane Allah, kasih sayangi Allah. Lakin tetapi ne ba'da an yasta'idda ing dalam sakwise yen to nyiapno bi taatihi kelawan taati abet wa ibadatihi lan ibadahi abet li anna rahmatullahi krana sak temene rahmati Allah taala iku gharibun parek minal muhsinina maring pira-pira wong kang ngamalno amal saleh. Al muhsinin wong saleh. Ya, jadi rahmatnya Allah ini dengan dekat dengan orang-orang saleh. Seseorang itu bisa masuk ke surganya Allah dengan apa? Dengan rahmat dan keutamaannya Allah, bukan dengan berapa banyak kita melakukan amal ketaatan. Seseorang bisa masuk ke surganya Allah ini yang berperan paling besar karena sifat rahmatnya Allah dan keutamaannya Allah, bukan karena seberapa banyak kita melakukan amal baik. Walau gila lan den senajan den ucapaken aidon halimaneh yablughu tumeka bi mujarradil imani kelawan cukup kalian iman bi mujarradil imani kelawan cukup kalian iman. Kalau ada orang yang mengatakan ya masuk surga itu cukup dengan iman kepada Allah, kalau ada orang yang mengatakan hal tersebut, kulna, maka kita jawab, na'am, ya, memang ada. Ya. Orang tersebut hanya meyakini iman, mengucapkan iman saja dengan adanya Allah, ini bisa masuk, membuat orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah, karena ada iman dalam hatinya. Namun yang jadi pertanyaan, lakin tetapi ini mata, kapan ya beluhu, tumeka sapa man yablughu bil iman. Yang jadi pertanyaan kapan akan sampai ke surganya kalau cuma mengandalkan aku iman dok. Aku iman kepada Allah. Wa kam lan iku pira min aqabatin saking pira-pira undak-undakan ka'udin kaya dene kayu yaktauha kang ten potong apa aqabah undak-undakan ila ayyasila hingga yen to tumeka ya. Ketika kita mau melangkahkan kaki menuju sesuatu tempat, pasti ada banyak cegat-cegatan, pasti banyak penghalang untuk kita sampai kepada tujuan kita. Maka harus kita lewati sedikit demi sedikit. Kalau kita ingin ke Jakarta, maka harus lewat mana? Mojokerto ya. Lewat kota-kota terdekat dulu baru sampai
Jakarta. Nggak mungkin moro-moro ngilang tuh Jakarta, kecuali orang-orang khusus. Ya. Begitupun kalau kita ingin masuk kepada surganya Allah, maka juga harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah. Fa'awwalu tilkal aqobat. Fa'awwalu tilkal aqobati mongko utawi kawitane mengkono undak-undakan. Iku aqobatul iman, undakane iman. Ya, jadi awal tingkatan kita untuk sampai kepada surga, kepada Allah, yaitu melewati iman dulu. Ya, jadi iman ini dasar. Kalau ingin sampai ke surga, kapan sampainya? Kalau mengandalkan iman. Ya. Wa annahu lan sak temene iman. Iku hal yaslamu apa toh selamat min salbil imani saking ilange iman, amla utawa ora. Ya. Apakah dia yakin bahwasanya iman seseorang itu akan tetap selamanya? Enggak ada yang pasti bahwasanya imannya itu akan tetap sampai dia mati. Okay. Banyak contohnya orang yang hilang imannya gara-gara Indomie. Dia jual agamanya karena kelaparan, ya, karena sembako. Dia jual agamanya karena arek wedok ayu, karena arek ganteng banyak. Ya. Makanya nggak ada yang meyakini pasti bahwasanya iman ini akan selamanya ada pada diri kita. Makanya nikmat yang terbesar yang senantiasa kita syukuri yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan para ulama kita mengatakan wakafa anin nikmat. Dua iman ini cukup selama nikmat-nikmat yang lain, atas nikmat-nikmat yang lain. Ya, karena ini nikmat dua ini akan kita bawa sampai ketika kita meninggal. Sehat berhenti ketika kita sudah mati. Ya, lek sehat, lek mati ya gak usah, gak butuh dengan buat badan kita. Ya, nikmat kekayaan ketika kita meninggal ya gak digawa nang kuburan. Nikmat bojo ayu ya gak mungkin digawa nang kuburan. Nikmat anak akeh ganteng-ganteng ayu-ayu ya gak mungkin dibawa ke kuburan. Jadi iman dan Islam ini akan menyertai kita hidup ataupun kita sudah mati. Jadi terus bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Ya. Wa idza wasalalan arikalane tumekah hal yakunu apa toh ana khaiban muflisan wong kang melarat lan bangkrut, dan ketika sampai di dalam surganya Allah, apakah kita sebagai orang yang bangkrut ataupun orang yang sengsara? Ya. Wa qala lan ngendika sapa Al Hasan Al Basri, Al Imam Hasan Al Basri ngendika, yaqulu ngucap sapa Allah, yaqulu ngendikan sapa Allah taala Gusti Allah taala li ibadihi maring kawulane Allah taala yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, udkhulu manjinga sapa sira kabeh ya ibadi he kawula ingsun al jannata ing surga birahmati kelawan rahmat ingsun waqtasimuha waqtasimuha lan bagi-bagi yo sira kabeh ing surga bi a'malikum kelawan pira-pira amal ibadah sira kabeh. Ya. Masuklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, udkhulu, masuklah kalian ya ibadi, hai penduduk surga, dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal kalian tapi dengan rahmatnya Allah. Masuk kalian ahli surga
ke dalam surga sesuai tingkatan amal ibadah kalian. Lek amal ibadahnya api, ikhlas, ya maka ada ya surganya Allah, tingkatan-tingkatan surga ini sesuai dengan tingkatan amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia. Ayyuhal waladu, utawi bocah, malam taklam, selagi orang ngerti sapa sira, lam tajid mongko ora nemu al ajra ing pahala. Ya, ketika kalian belum mengamalkan, maka kalian tidak akan mendapatkan balasannya. Ya apa wong kerja durung kerja wis njaluk bayaran, ya mustahil. Ya, maka harus kerja dulu baru dapat bayaran. Begitupun kita lakukan amal, kita lakukan taat dulu baru Allah memberikan pahalanya. Hukiyah dan cerita aki anna rajulan sak temene wong lanang Bani Israila saking setengah saking Bani Israel, Bani Israel saking Bani Israel, abada kang nyembah sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala sab'ina sanatan, ya sab'ina kelawan 70 apane sanatan taune. Jadi seorang diceritakan seorang dari Bani Israel, seorang laki-laki dari Bani Israel, orang tersebut menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa'arada mongko nuli ngarepake sapa Allah Gusti Allah taala ayajluwahu ing yen to ngumpulake sapa rajul alal malaikati ing atase para malaikat. Fa arsala mongko nuri ngutus sapa Allahu Gusti Allah ilaihi maring rajul malakan ing malaikat siji. Yukhbiruhu aweh khobar sapa malaikat hu ing rajul annahu ing sak temene rajul ma'atil kal ibadati sertane mengkono-mengkono ibadah iku layaliku ora pantes bihi kelawan rajul tukhulul jannati ing melbu surga. Ya, orang tersebut 70 tahun ibadah. Ya, apa makna sing 70 tahun maksiat. Iku sik durung pantes melbu golongane para malaikat. Durung pantes melbu ing surgane Allah. Padahal ibadah sak ngono suwene. Balamma balaghahu mongko tatkalane sampai ing rajul qala ngendika sapa al-abidu kawula ingkang ahli ibadah. Sapa al-abidu wong kang ahli ibadah, nahnu utawi kita iku khulikna den ciptake sapa kita lil ibadati maring ibadah. Bayam bagi mongko sayuk jolana maring kita apa anak Buddha yen to ibadah sapa kita hu ing Allah taala. Orang yang ahli abid, orang yang taat kepada Allah, mereka mengatakan kita sejatinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, maka sudah pantas bagi kita untuk beribadah. Ya, wis pantas mencene kita diciptakan untuk ibadah. Maka sepantasnya untuk ibadah, bukan selainnya. Ya. Falamma roja'a mongko tatkalane bali sapa al malaku malaikat. Qala ngendika ilahi duh pangeran ingsun anta hale utawi sira iku a'lamu luweh ngaweruhi bima kelawan apa. Qala kang ngendika. Ya, jadi Allah para malaikat ini mengembalikan setiap apa yang dikatakan Allah lebih tahu maknanya daripada malaikat-malaikat. Ya. Sama halnya seorang santri yang didhawuhi kiai ini sami'na wa ta'na padahal gak paham, tapi dikembalikan gurunya yang lebih paham. Ini adabnya para
ulama-ulama yang menjadi ulama besar, ridho dan keutamaannya Allah. Tetap ingin mengharapkan rahmatnya Allah. Ya. Wa qala lan ngendika sapa Al Hasan Al Bisri rahimallahu taala, talabul jannati utawi nuprih surga, golek surga bila amalin kelawan tanpa amal, iku dzambun dosa minadz-dzunubi saking pira-pira dosa. Imam Hasan Al Bisri mengatakan, orang yang mencari surga tanpa adanya amal ini seperti dosa dari dosa-dosa besar. Dia ingin masuk surga tapi tanpa melakukan berusaha untuk ibadah, menambahi kualitas ibadahnya, maka ini dosa menurut beliau. Ingin mlebu surga tanpa ngelakoni kewajibannya. Yang dimasuk yang diperintahkan Allah gak dilakoni, apa ingin mlebu surga? Dosa ya. Wa qala lan ngendika sapa Hasan Al Bisri, alamatul haqiqati utawi tandane hakikat keyakinan iku tarku mulahadatil amal, ninggal ngarep-ngarep ninggal ngarep-ngarep pahalane amal. Hakikat daripada amal yaitu meninggalkan ngarep-ngarep amal tersebut mendapatkan pahala. La tarkul amal, orang ninggal amal. Ya. Jadi hakikat daripada keyakinan alamatul haqiqah, hakikat daripada kehidupan yaitu meninggalkan daripada ngangen-ngangen amal kita itu diterima oleh Allah. Cuk angen-angen. Ya, karena kita mengharap bahwasanya amalku pasti diterima. Ini yang tidak boleh. Tapi kita diusahakan untuk melakukan amal tersebut tanpa adanya harapan kita untuk mendapatkan suatu pahala. Ya. Ini menyebabkan tidak ikhlasnya kita untuk melaksanakan suatu ibadah karena mengharap pahala daripada amal yang kita lakukan. Wahmdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi